Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Pemirsa, Anda masih bersama kami di I'm Possible. Dari Impossible jadi I'm Possible. Dari sekian banyak pengalaman, Miss Mary menitipkan kepada orang tua, akhirnya ke daycare, mengasuh sendiri, dan pada akhirnya harus memiliki babysitter. Pada saat waktu akhirnya memilih atau memiliki babysitter, ada dilema nggak tuh, Miss? Oh iya, jelas pasti. Karena kan ini kan juga anak saya, definitely saya juga harus mencari yang terbaik. At least yang bisa saya percaya untuk bisa membantu saya merawat dan mengasuh anak saya. Kalau dari pengalaman saya, ada 3 hal yang saya rumuskan. Ya, ini dari pengalaman saya pribadi. Apa 3M. 3M, apa aja tuh? Mas Ugi. Oke, yang pertama adalah memilih. Yang pertama apa? Memilih. Oke, jadi sama seperti kita sebagai bos dari perusahaan, kita melakukan yang namanya rekrutmen, kita memilih orang yang tepat untuk bekerja di kantor kita, apalagi babysitter, apalagi pengasuh. Karena dia bukan hanya bekerja dengan kita, tapi dia tinggal di rumah kita dan juga mengasuh orang-orang yang kita sayangi. Pada saat itu adalah anak. Nah, jadi pada saat itu sebenarnya saya masih di Singapura. Oke, jadi saya memilih, pertama saya memilih babysitter yang dari Indonesia supaya komunikasi juga bisa lebih enak, sama-sama bahasa Indonesia. Dan itu saya milih detail banget. Jadi bersyukur juga kalau di Singapura tuh semua selection prosesnya juga sangat detail. Nah, baru dari sejak saya lihat CV-nya, saya lumayan oke, baru akhirnya saya interview. Sebenarnya mencari babysitter tuh gampang-gampang susah ya, betul atau betul? Betul. Karena kan cocok-cocokan. Kadang bilang, wah jangan yang muda, karena yang muda nggak berpengalaman. Tapi jangan juga yang udah berpengalaman puluhan tahun, udah terlalu senior, susah diarahkan katanya. Ya, jadi bervariasi. Tapi kalau buat saya, setelah saya diskusikan sama suami, saya memilih kriterianya adalah dia harus sudah punya anak. Kenapa? Karena kalau dia sudah punya anak, berarti pengalaman. dia tahu rasanya punya anak, dia bisa menghargai, ya, dan dia juga punya pengalaman. Jadi biasanya saya telepon, saya tanya, kamu sudah punya anak, anaknya berapa, anaknya umur berapa, terus suami kamu sekarang di mana, ngapain aja, kenapa kamu ingin jadi babysitter, terus pekerjaan sebelumnya seperti apa, ya jadi pertanyaan-pertanyaan yang kesannya casual, tapi dari situ saya bisa melihat cara dia menjawab, jawaban-jawaban yang dia kasih, dan dari intonasi, nada, walaupun tidak menjamin 100% ya, tapi dari situ saya bisa merasakan dia orangnya seperti apa. Dan akhirnya udah melalui seleksi itu, kan ada rekomendasinya juga, pekerjaan sebelumnya seperti apa, ya udah akhirnya kita bertemu. Nah yang kedua itu adalah mengawasi. Yang kedua apa? Mengawasi. Mengawasi. Nah jadi ketika waktu itu pertama kali saya memiliki babysitter, saya juga nggak bisa sepenuhnya langsung ngasih ke dia. 1 minggu pertama setidaknya itu saya ada di rumah. 1 bulan pertama benar-benar mengawasi dan melihat cara dia memperlakukan anak itu seperti apa sih, cara dia mandiin seperti apa, komunikasi ngobrolnya juga seperti apa, dan yang paling penting dari kita sendiri, karena posisi mereka itu sebagai bantuan untuk kita. Jadi dari saya udah kasih tahu, oke, ini kebiasaannya, ini schedule-nya, ini yang harus dilakukan, dan kita lihat apakah dia melakukan sesuai seperti yang kita inginkan. Dan mengawasi itu kalau kita nggak di rumah juga bisa ditelepon dan sidak itu ya berarti kalau misalnya dia tahu kita biasanya pulang misalnya jam 6 sore, ya udah jam 4 kadang-kadang saya datang aja untuk lihat jam 4 lagi ngapain sih. Nah jadi tetap harus diawasi dan dilengkapi dengan CCTV. Ya, jadi memang mungkin membutuhkan investasi banyak ya, tapi ya investasi itu menurut saya penting karena itu menjadi bagian dari pilihan kan. Betul sekali. Oke, itu yang kedua. Oke, jadi yang pertama masih ingat apa? Memilih. Yang kedua mengawasi. Mengawasi. Nah, yang ketiga itu adalah merawat. Oke. Nah, pertama merawat hubungan kita dengan anak kita sendiri, karena pada akhirnya yang paling tahu tentang anak kita adalah ya kita sendiri sebagai orang tuanya. Dan makanya penting banget di awal kita juga harus mengasuh, at least buat saya sendiri, jadi saya tahu pola anak saya seperti apa, pertumbuhannya seperti apa, kebiasaan-kebiasaan seperti apa. Jadi kalau ada hal yang berbeda, contohnya misalnya berat badannya kok makin lama makin turun sih, atau enggak biasanya diajak main tapi kok jadi nggak berenergi. Nah, mulai bisa ada
trigger untuk bisa melihat. Nah, merawat ini juga bukan hanya merawat anaknya, tapi yang paling penting juga merawat pengasuhnya. Nah, ini penting karena bagaimanapun juga manusia kalau kita perlakukan dengan baik, pasti punya hati nurani, dia juga akan melakukan hal yang baik. Ya. Jadi sama, bukan hanya merawat anaknya, tapi kita juga harus merawat hubungan dengan pengasuhnya. Ya. Bisa menganggap mereka dan tidak membedakan dan menganggap mereka menjadi bagian dari keluarga. Ya. Membiarkan anak kita untuk sayang kepada mereka. Kenapa? Karena kalau anaknya nggak sayang sama pengasuhnya, bisa-bisa nanti anaknya meng-abuse Ya, sang pengasuhnya sakit hati, justru malah membalik meng-abuse. Ya. Jadi justru is okay untuk anak itu sayang dengan pengasuhnya. Ya. Sehingga kita juga bisa sayang sama pengasuhnya. Jadi itu sih 3 hal. Memilih, mengawasi, dan merawat. Baik. Terima kasih banyak Miss Mary. Apa yang disampaikan oleh Miss Mary tadi adalah salah satu panduan-panduan yang mungkin Anda bisa pikirkan apabila Anda memilih pengasuh. Tapi sebelum kita melanjutkan, di sini di episode kali ini kita mengajak Anda untuk juga ikut berdiskusi, bukan berarti bahwa pengasuh ini adalah negatif ya. Enggak, Karena enggak. berdasarkan artikel yang tadi saya sampaikan, ini adalah fakta yang memang terjadi di lapangan. Tapi kita juga harus melihat bahwa pengasuh itu banyak yang baik, banyak yang juga akhirnya berhasil dan lain sebagainya. Betul. Baik, nah kita lanjutkan lagi Miss Mary. Nah, memang ada komentar dari orang yang mengatakan kalau kita memakai pengasuh kan tadinya kedekatan antara orang tua ini jadi berkurang, jadi malah berbalik nih. Iya. Anak lebih dekat kepada pengasuhnya dibandingkan kepada orang tuanya. Iya. Apa komentarnya Miss Mary? Oke, kayaknya banyak ya mungkin juga punya pengalaman seperti itu ya. Seringkali pengasuh di rumah itu menjadi ancaman bagi para ibu-ibu. Ya. Karena takut, waduh nanti anak saya lebih dekat ke dia. Ya. Oke, saya ingin kasih tahu ancaman Anda sebagai orang tua itu bukan pengasuhnya, bukan juga gadget, teknologi, sosial media, itu bukan ancaman. Tapi ancaman terbesar kita sebagai orang tua adalah kemalasan. Rasa malas kita. Malas untuk meluangkan waktu dengan anak, malas untuk ngobrol, cari tahu, malas untuk bantuin kalau misalnya anak ada misalnya pertanyaan atau mungkin ada PR yang pengen ditanyakan kepada orang tuanya. Biasa kadang-kadang orang tua udah capek, males udah deh kamu tanya papa aja atau coba kamu cari sendiri, tanya sama Om Google, gitu ya. Nah, jadi seringkali kemalasan itulah yang menjadi ancaman bagi para orang tua. Jadi bukan pengasuhnya, bukan juga gadgetnya. Nah, cara untuk bisa anak itu lebih dekat dengan kita dibandingkan dengan orang lain, ya berarti jangan jadi orang tua yang malas. Kita harus rajin kepoin anak kita, rajin meluangkan waktu untuk ngobrol, tanya, rajin untuk bisa mengetahui informasi lebih banyak tentang kegiatannya dia, rajin untuk nemenin dia mungkin, menemenin dia main, nemenin dia di weekend. Nah, justru menurut saya dengan rasa rajin itulah yang bisa mendekatkan kita kepada anak kita. Memang anak kita diasuh dan di-take care oleh pengasuh, ya tapi kan ujung-ujungnya kalau dia ada masalah, dia harusnya bisa komentar cerita ke kita. Ya, kalau misalnya tumbuh kembang atau misalnya ada hal-hal yang lain pun, ya dia juga harus bisa orang tua menjadi tempat untuk mereka bisa merasa aman untuk cerita, untuk bisa bertumbuh, untuk bisa selalu kembali ke kita. Oke, baik. Itu berarti kita tidak bisa atau tidak boleh untuk menutup mata bahwa anak itu memiliki naluri ya, Miss ya. Pada saat kita memberikan kasih sayang, walaupun dalam waktu yang sebentar, itu pasti akan mengalahkan kasih sayang diberikan oleh pengasuh kepada anak kita sendiri. Betul, karena kan nggak mungkin tiba-tiba, pasti kan bertahap. Mungkin anak akan datang dulu ke kita, tapi kalau setiap kali datang ke kita nanti aja deh, nanti aja. Ya, itu yang akhirnya membuat anak nggak akan lagi datang ke kita, tapi lebih ke datang orang yang tersedia untuk dia. Ya, betul sekali Miss Mary. Oke, nah Miss Mary, kira-kira apakah ada quotes yang mungkin tepat, tepat dengan kejadian atau memang apa yang sudah kita bahas di kali ini? Oke, kalau gitu pesan untuk Anda semua, kita lihat quotes berikut ini. Seperti apa anak Anda di masa mendatang sangat tergantung pada bagaimana cara kita mengasuh dan mendidiknya saat ini. Baik, Miss Mary dan juga pemirsa, tentunya masih banyak sekali pembahasan, masih banyak sekali pertanyaan yang ingin disampaikan. Nah, untuk itu sesaat lagi kita akan hadirkan seorang narasumber yang memiliki keahlian, yaitu psikolog anak yang akan kami hadirkan untuk membahas tema kita kali ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di I'm Possible. Dari Impossible jadi I'm Possible.
orang tua itu arsitek jiwa. Kita yang mendesain jiwa dari anak-anak kita. Jadi dengan terus tahu bahwa saya mendesain jiwa anak saya setiap harinya, setiap detiknya, setiap menitnya, kita akan sungguh gentar dan berhati-hati dalam membesarkan anak-anak. Hai friends, terima kasih ya kamu sudah menonton I'm Possible episode kali ini. Nah, untuk kamu yang ingin nonton langsung I'm Possible di Studio Metro TV Jakarta langsung bersama saya, bisa langsung kunjungi link di bawah ini ya. Nanti kamu bisa daftar dan kamu akan masuk ke dalam grup WhatsApp. Di sana akan ada langkah-langkahnya. Dan pendaftaran gratis. Jadi tunggu apa lagi? Daftarkan diri kamu sekarang juga, bawa teman yang banyak, dan sampai ketemu di studio Grand Metro TV. Oke? Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free. Dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.